Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Randi Hamdani. Nomor pokok mahasiswa 201031 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan kurs valuta asing dan juga pasar valuta asing dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elizabeth Saridewi, SEMM. Oke, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu prinsip ekonomi dari valuta asing. Nah, jadi pasar valuta asing itu merupakan mekanisme di mana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Nah, kemudian pasar valuta asing membentuk inti dari sistem keuangan internasional. Yang selanjutnya, pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing ataupun sebaliknya. Nah, kemudian pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik. Jadi, namun perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat. Nah, jadi tidak hanya memasarkan hanya dalam bentuk fisik saja, bisa juga dengan bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telepon, dan teknis lain-lainnya. Baik, pada slide selanjutnya, di sini ada peserta pasar falas atau peserta pasar valuta asing. Yang pertama itu ada perusahaan. Perusahaan juga dalam meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Salah satunya yaitu melalui ekspor atau impor. Kemudian masyarakat perorangan juga dapat melakukan transaksi valuta asing, yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Kemudian faktor kedua, kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Kemudian juga ada bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Kemudian ada juga broker. Broker itu perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Nah, mereka juga membantu kita mencairkan pembeli ataupun penjual. Kemudian pemerintah juga bisa. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan. Nah, diantaranya yaitu membayar hutang ke luar negeri, kemudian juga menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Kemudian ada bank sentral. Di banyak negara, bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas untuk menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata. Nah, jadi itu tadi merupakan peserta dari beberapa pasar falas. Ada perusahaan, masyarakat atau perorangan, kemudian bank umum, kemudian juga ada yang namanya broker, kemudian pemerintah juga bisa melakukan transaksi pasar valuta asing, kemudian ada juga bank sentral. Kemudian di sini juga ada mata uang dunia yang umumnya diperdagangkan, diantaranya itu ada yang paling umum sekali yaitu dolar Amerika Serikat atau US dollar. Kemudian ada pound sterling dari Inggris, kemudian ada euro, dolar atau Swiss francs, kemudian ada yen, mata uang Jepang, kemudian ada dolar Australia, kemudian ada dolar Kanada. Itu mata uang yang pada umumnya sering digunakan dalam proses transaksi dari jual beli valuta asing. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, di sini juga ada motif melakukan investasi pada pasar asing. Nah, investor melakukan investasi pada pasar asing itu karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi, kemudian ada taksiran kurs mata uang, kemudian diversifikasi internasional. Nah, juga di sini merupakan kondisi ekonomi bisa menjadi salah satu faktor di mana dalam melakukan pasar valuta asing bisa meningkatkan kondisi perekonomian. Kemudian ada juga motif meminjam dari pasar asing.
Nah, motif peminjaman ini dari pasar valuta asing itu adalah tingkat suku bunga yang rendah. Jadi meminjam dari pasar valuta asing itu tingkat suku bunganya yang rendah. Kemudian taksiran kurs mata uang. Nah, pada pasar nilai tukar internasional, ketika MNC atau pihak lain melakukan investasi atau meminjam dari pasar asing, mereka umumnya bergantung pada pasar nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Dengan memudahkan pertukaran mata uang, pasar nilai tukar internasional atau foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Nah, kemudian di sini ada sejarah dari nilai tukar uang. Kemudian yang pertama mungkin ada dari standar emas. Emas memang dari sejak zaman dahulu memang diperjualbelikan. Kemudian ada perjanjian tingkat kurs tetap. Kemudian ada sistem kurs mengambang. Nah, karakteristik bank yang menyediakan pertukaran mata uang yaitu persaingan kurs, hubungan istimewa dengan bank, kemudian kecepatan pertukaran, nasihat mengenai kondisi pasar terkini, kemudian ada nasihat peramalan. Nah, transaksi pertukaran mata uang asing, perusahaan biasanya menukar mata uang asing menjadi mata uang lain melalui bank komersial dalam satu jaringan telekomunikasi. Pada spot bentuk transaksi pertukaran mata uang yang paling umum adalah pertukaran yang disebut kurs tunai atau spot rate pasar, di mana transaksi ini dilakukan dikenal sebagai pasar spot atau spot market. Kemudian transaksi pasar berjangka mata uang memungkinkan MNC untuk menetapkan atau mengunci kurs nilai tukar yang disebut kurs berjangka, yaitu forward rate yang akan digunakan untuk membeli atau menjual mata uang. Kemudian ada pasar spot atau spot market dan nilai tukar atau kurs exchange rate. Nah, pasar spot atau spot market, pasar uang yang diperjualbelikan secara langsung atau segera, immediate delivery. Kurs exchange rate, harga satu mata uang, layanan yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Kemudian ada dua cara ekspresi kurs, yaitu direct quote, jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Nah, indirect quote yaitu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lokal. Nah, di sini ada contohnya. Nah, jika di Amerika Serikat yen dikuatkan sama dengan 1 yen itu sama dengan $0. Nah, ini berarti direct quote mata uang yen di Amerika jumlah mata uang lokal per 1 unit mata uang asing. Sebaliknya, jika di quote $1 Amerika sama dengan 108,10 indirect quote mata uang yen di Amerika jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lokal. Kemudian ada contohnya lagi, jika di Inggris pound di quote pada 1 pound sama dengan 1,4419 US dollar. Jika di Swiss franc di quote pada franc 1 franc itu sama dengan 0,6250. Ini termasuk direct atau indirect quote. Nah, kemudian kuotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank atau interbank market dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama ya ada sistem Amerika, yaitu sejumlah uang US dollar Amerika yang dipakai untuk menukar satu unit mata uang asing. Nah, contohnya $1 Denmark Jerman dapat diperjualbelikan untuk sejumlah 0,56 US dollar atau dinyatakan dalam 0,56 dolar Denmark. Kemudian ada juga sistem Eropa, yaitu sejumlah uang asing dipakai untuk menukar satu mata uang US dollar. Contohnya di sini ada 1 US dollar dapat diperjualbelikan untuk sejumlah 5 franc atau dinyatakan dalam 5 franc. Nah, catatan pada saat bertransaksi dengan pelangganan non-bank, bank-bank di banyak negara menggunakan sistem indirect quotation. Nah, di sini ada selisih kurs beli atau jual bank. Nah, bank komersial mengenakan biaya atau transaksi pertukaran mata uang pada waktu tertentu. Kurs beli atau bid atas suatu mata uang asing akan lebih rendah dibandingkan dengan kurs jual atau ASK. Nah, selain kurs beli atau jual, bid x paid mencerminkan perbedaan antara kurs beli dan kurs jual dan ditunjukkan untuk menutupi biaya yang terkait
untuk memenuhi permintaan pertukaran mata uang. Kemudian ada selisih kurs beli atau jual, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari kurs jual. Kemudian juga ada bid and ask rate dalam pasar falas. Dealer falas biasanya akan menjadi dua kurs, yaitu harga beli atau bid price, merupakan harga di mana pedagang trader membeli mata uang tertentu. Nah, ini merupakan harga jual dari nasabah. Kemudian harga jual ask price merupakan harga di mana menjual falas tertentu. Ini merupakan kurs beli bagi nasabah. Kemudian tujuan dari transaksi pasar uang yaitu untuk melakukan transaksi pembayaran. Sudah jelas ya, bahwasanya transaksi dari pasar uang itu untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudian untuk mempertahankan daya beli. Kemudian untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Kemudian untuk mencari margin keuntungan atau spekulasi. Untuk keperluan lindung nilai atau hedging, untuk kemudahan berbelanja di luar negeri, kemudian untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor, kemudian untuk melakukan transaksi bisnis via internet. Nah, ini merupakan struktur dari pasar valuta asing, di mana di sini ada perusahaan beli dengan rupiah, membeli dengan rupiah dan yen, kemudian ada bank lokal, kemudian pasar bank besar, kemudian ada bank lokal lagi. Kemudian di sini ada yang bertugas broker valuta asing, kemudian perusahaan beli yen dengan rupiah. Ada broker saham, kemudian bursa efek dan broker saham. Transaksi di pasar falas atau di pasar valuta asing, yang pertama adalah transaksi spot atau transaksi secara tunai. Nah, di pasar spot mata uang diperjualbelikan secara langsung atau segera secara tunai atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya. Kemudian ada juga transaksi forward. Transaksi forward terjadi apabila pembayaran dan penyerahan falas ditentukan untuk dilakukan di masa 2 hari hingga beberapa bulan ke depan. Kemudian ada transaksi futures. Transaksi futures hampir sama dengan transaksi forward, yang merupakan kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan falas. Nah, di mana penyerahan falas dilakukan di masa datang dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, dan juga harga tertentu. Yang membedakan dengan transaksi forward adalah di dalam jangka penyerahan yang lebih dari 1 tahun. Dan transaksi option atau kontrak opsi, transaksi dilakukan sesuai kontrak opsi yang ditandatangani pembeli dan penjual opsi, di mana pihak pembeli atau investor dapat membeli call option ataupun beli, merupakan put option atau opsi jual. Kemudian ada transaksi swap atau kontrak barter. Ini adalah kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai atau spot, dan tunggak forward secara simulasi dengan batas waktu yang berbeda. Nah, tujuan dari transaksi swap adalah untuk melakukan lindung nilai atau hedging. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Di sini ada posisi balance of payment atau BOP, kemudian ada tingkat inflasi, kemudian juga ada tingkat bunga, kebijakan pemerintah dan bank sentral, dan juga ada ekspektasi masyarakat, kemudian kondisi politik negara, kondisi perekonomian internasional luar negeri. Nah, ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari pasar dari valuta asing. Kemudian ada pasar modal internasional. Pasar modal itu merupakan pasar di mana individu, pemerintah, ataupun perusahaan tidak dapat dengan segera mentransfer uang untuk kebutuhan individu, pemerintah, dan perusahaan. Nah, perusahaan itu membutuhkan keuangan dalam jangka waktu yang pendek, misalnya untuk membeli bahan baku untuk produksi atau sedang menunggu untuk dibayar oleh pelanggan, tapi masih harus tetap membayar karyawan. Dengan demikian, sebagian besar mereka akan melakukan peminjaman dari bank. Nah, bank komersial adalah bank yang mengkhususkan memberikan pinjaman kepada perusahaan daripada untuk perseorangan dan pelanggan. Kemudian pada saat bank mengalami masalah keuangan, maka bank akan mengurangi pinjaman pada pengusaha atau perusahaan. Nah, dalam situasi perusahaan menggantungkan pada keuangan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Nah, pada umumnya, dalam situasi tersebut, bank akan mengurangi perputaran kredit dan memberikan suku bunga tinggi untuk para peminjam.
ketika perusahaan membutuhkan investasi jangka panjang, seperti pembukaan pabrik baru, maka mereka terkadang beralih ke pasar modal utama, yaitu pasar obligasi atau pasar modal. Nah, di pasar keuangan ini, orang-orang atau organisasi dapat membeli dan memperdagangkan alat keuangan, misalnya untuk mewakili salah satu pemilik surat utang atau obligasi, atau juga menjadi sebagai pemilik perusahaan atau saham. Dan juga ada pasar obligasi. Pasar obligasi adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan utang untuk keuntungannya yang disebut obligasi. Perusahaan dapat memiliki obligasi dalam waktu yang lama. Obligasi tidak hanya berasal dari pinjaman bank, melainkan juga dapat berasal dari investor. Nah, dalam obligasi, yang menerbitkan obligasi adalah pihak yang meminjam, sedangkan pemilik obligasi adalah orang yang meminjamkan dananya untuk perusahaan, dan kurs merupakan suku bunga obligasi. Ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut tidak hanya bergantung pada satu pemilik, tapi bisa banyak pemilik. Maksudnya, perusahaan penerbit obligasi dapat meminjamkan ke bank pihak. Nah, penerbit obligasi dapat menjadikan obligasi sebagai investasi jangka panjang untuk dana eksternalnya. Pendapatan yang diterima oleh pemilik obligasi adalah pembayaran bunga oleh perusahaan hingga tanggal jatuh tempo atau hingga berakhirnya masa pinjaman. Kemudian juga ada pasar saham. Nah, pasar saham adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya di pasar saham dengan menjual saham kepemilikannya kepada orang lain atau investor lain. Kemudian juga pasar saham sebagai alat keuangan di mana perusahaan dapat menjual saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan pada investor lain. Saham dikenal sebagai ekuitas karena saham merupakan bagian dari ekuitas atau modal yang memiliki hak kepemilikan dan dalam proses perusahaan. Kemudian ada ketika investor membeli saham suatu perusahaan, maka memiliki sebagian kepemilikan suatu perusahaan dan berhak menerima pembagian laba dari perusahaan. Pembagian laba untuk para pemegang saham disebut dividen. Kemudian saham dapat diperjualbelikan di antara investor atau pasar sekunder. Jika harga saham mengalami penurunan, investor akan menjual pada investor lain untuk mendapatkan keuntungan. Jika harga turun, penjualan akan mengalami kerugian. Nah, di sini ada juga pasar keuangan global. Awalnya sebagian besar perusahaan harus melihat bank dalam negeri dan pasar modal untuk melakukan pinjaman dana atau untuk mengeluarkan obligasi atau saham. Bagaimanapun, perusahaan tertarik dengan meningkatkan keuntungan dari pasar modal di luar dari negaranya sendiri. Di balik itu ada banyak keuntungan untuk mendapatkan kebutuhan dana di luar negaranya sendiri. Kemudian manfaat utamanya meminjam dari bank, pasar obligasi dan pasar saham di luar negeri. Terkadang biaya modal untuk meminjaman lebih rendah. Maksudnya adalah jika kamu bisa berbelanja untuk peminjaman atau menerbitkan saham di banyak negara, kemungkinan besar kamu menarik banyak investor, menurunkan tingkat bunga, atau mungkin menurunkan perputaran harga. Demikian pula perusahaan bisa meminjam dana yang dibutuhkan dengan harga lebih rendah yang berlaku secara domestik. Nah, ketika ada banyak investor, ada banyak kompetisi di antara pemilik dana dan ini kemungkinan besar kamu bisa menemukan tingkat bunga rendah untuk peminjaman atau obligasi. Ketika mengeluarkan saham di banyak negara, tidak hanya terdapat potensi investor yang lebih, terdapat juga perubahan di dalam pasar yang lebih baik daripada pasar saham dalam negeri. Kemudian dan mungkin lebih penting, pasar modal internasional mempunyai sedikit peraturan pertolongan untuk menurunkan harga modal bahwa pemilik modal harus menghasilkan laba. Kemudian ada bank global. Bank menguasai penyimpanan uang yang pertama berasal dari penabung dan membayar bunga mereka. Bank juga dapat mendapatkan uang dari para penabung yang meminjam. Untuk membuat laba, bank memberikan biaya pinjaman yang tinggi untuk dibayar penabung. Jika bank meminjamkan semua uang penyetor pada orang lain, mereka tidak pernah memiliki cukup uang yang tersedia di suatu waktu. Nah, perdagangan antara kepentingan bank yang membayar deposito dan bunga yang dibebankan peminjam disebut spread. Dalam pasar mata uang Eropa, bagaimanapun bunga deposito bank lebih tinggi dan bunga pinjaman lebih rendah. Nah, tingkat bunga deposito dan pinjaman mata uang Eropa sering dikutip berdasarkan penilaian yang ditawarkan oleh Bank London. Sekitar 50% transaksi mata uang Eropa berlangsung di London. Nah, London Interbank Rates atau LIBIT adalah
suku bunga London membayar bank lain untuk membuat deposito dalam mata uang Eropa. Kemudian London Interbank Offered atau LIBOR adalah suku bunga Bank London yang bersedia untuk mengisi pinjaman bank lain dalam mata uang Eropa. Tingkatan bahwa perusahaan menerima ketika mereka meminjam mata uang Eropa lebih tinggi daripada biaya LIBOR kepada bank lain. Kemudian ada pasar obligasi internasional. Ada beberapa jenis obligasi internasional yang diterbitkan oleh MNC mencakup obligasi luar negeri, obligasi Eropa, dan obligasi dunia. Saat perusahaan luar negeri menerbitkan obligasi di dalam mata uang lokal, obligasi ini disebut obligasi luar negeri. Sebagai contoh, jika perusahaan Amerika Serikat menerbitkan obligasi di Jepang dalam mata uang Jepang, ini disebut obligasi luar negeri. Obligasi Eropa, seperti halnya dolar Eropa, maksudnya adalah beberapa obligasi yang diterbitkan dalam mata uang lain dari mata uang lokal disebut obligasi Eropa. Sebagai contoh, MNC mungkin menerbitkan obligasi dalam mata uang yen di Britain dan ini akan menjadi obligasi Eropa. Kemudian ada obligasi dunia, serupa dengan obligasi Eropa tapi dikeluarkan dalam beberapa mata uang sekaligus yang mana termasuk mata uang negara di mana obligasi tersebut dikeluarkan. Kemudian ada pasar saham global. Dengan obligasi MNC membutuhkan modal untuk dapat mengeluarkan saham atau ekuitas dalam perusahaan, tidak hanya di negara sendiri tetapi juga di negara asing. Kebanyakan perusahaan mengeluarkan saham atau menjual sebagian ekuitas perusahaan mereka pada pertukaran saham yang terletak di dalam negara mereka. Ini sesuai dengan pimpinan merasa lebih senang berhadapan dengan pasar-pasar dalam negeri dan kebudayaan mereka. Bagaimanapun, dunia lebih melihat perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham di luar negara mereka. Kemudian ada beberapa alasan mengapa perusahaan mendaftar saham mereka dalam bentuk luar negeri. Yang pertama yaitu bank deposito sebagai pemegang persediaan saham dan kemungkinan mengeluarkan sertifikat. Penerimaan deposito lebih dikenal dengan America Depository Receipt atau ADR. Nah, di mana perusahaan luar negeri menjual persediaan tidak langsungnya dan meningkatkan modal di Amerika. Kemudian penerimaan deposito lain termasuk Global Depository Receipt atau GDR. GDR sama dengan ADR, kecuali saat mereka melakukan perdagangan di beberapa negara. Nah, contohnya, terkadang perusahaan pelitur menjelaskan tentang keunggulan GDR di Eropa dan Amerika. Ketika DR menggunakan harga di euro, maka disebut European Depository Receipt atau EDR. Begitu juga perusahaan di Cina, maka mereka akan menggunakan Chinese Depository Receipt atau CDR untuk meningkatkan modal. Nah, kemudian ada perubahan masa depan untuk pasar saham dunia. Banyak perusahaan di ekonomi dunia masa kini, pasar saham juga menjadi lebih terhubung secara global dan terkonsentrasi. Krisis keuangan Amerika di tahun 2008 hampir mengalami penurunan di harga saham Australia Amerika dan diikuti dalam hitungan jam dari pasar saham di dunia. Di penjumlahan melebihi hubungan keuangan, hubungan organisasi mengalami perkembangan yang baik. Contoh, di tahun 2007 pertukaran saham di New York lebih diperoleh pertukaran dengan Paris, Euronext, NV. Nah, di tahun yang sama pertukaran saham New York juga diperoleh 20% pemilik di pertukaran terbesar India, pertukaran saham nasional. Langkah awal untuk penggabungan pertukaran saham Tokyo dan New York memberitahukan sebuah persekutuan di tahun yang sama untuk menawarkan keadaan produk keuangan yang saling mendaftarkan. Kemudian batas penggabungan antara pasar-pasar saham dapat membuat MNC pasar saham pada hak kepemilikan mereka dengan kehadiran di berbagai negara. Pertukaran saham nasional yang lalu akan menarik investor dari berbagai negara. Dengan ini, kondisi ekonomi lokal akan memiliki dampak yang lebih rendah dalam menarik investor karena pertukaran multinasional seperti MNC dapat menentukan kondisi yang lebih baik. Ini berarti perusahaan mereka dapat meningkatkan akses untuk pasar modal dunia tanpa meningkatkan rumah di negaranya. Manajer juga tidak harus belajar mengoperasikan pertukaran luar negeri karena mereka dapat melakukan satu perhentian pembayaran global pada satu pertukaran. Daftar pertukaran multinasional dapat menarik investor dari manapun di dunia. Perusahaan yang mencari keuntungan dari meningkatkan modal tanpa memperhatikan kondisi ekonomi lokal, hingga para investor dapat berbelanja untuk sahamnya di perusahaan-perusahaan terbaik di dunia tanpa memperdulikan perusahaan nasional. Kemudian ada perkembangan pasar modal internasional, yaitu kegiatan lintas batas atau cross border activities, kemajuan
teknologi informasi telah membawa pengaruh penting di bidang pasar modal, juga pola investasi. Nah, dalam era globalisasi, pola investasi akan bergeser dari investasi melalui Official Development Assistance atau ODA dan Foreign Direct Investment atau FDI ke pola portfolio investment. Kemudian penegakan hukum, internasionalisasi pasar modal menuntut adanya kepastian hukum yang lebih besar, inovasi produk-produk keuangan. Kemudian salah satu ciri pasar modal yang maju dan modern adalah pasar modal yang mampu untuk melahirkan produk-produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan emiten dan investor. Meningkatnya kerjasama internasional, terintegrasinya pasar dalam era globalisasi, maka kerjasama antar banyak negara akan semakin meningkat. Kerjasamanya ini akan banyak dilakukan baik oleh pihak swasta, otoritas bursa maupun pemerintah. Nah, bagi negara berkembang, terintegrasinya pasar modal memberikan manfaat, diantaranya meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan, kemudian meningkatkan partisipasi permodal asing dalam pasar domestik, dan juga meningkatkan akses ke pasar internasional. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan maupun penyampaian dalam materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.